selamat datang di podcast Asik. Bersama saya Ana. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tips and trick bagaimana sih cara untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya ditemani oleh teman-teman saya, Azara, Faiz, dan Rahmat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bergabung di podcast Asik. Jadi, Mari kita mulai. Oke guys, jadi kan akhir-akhir ini di Indonesia tuh banyak banget tuh kasus bunuh diri kan. Banyak banget, dari siswa SD pun ada gitu loh. Kalau dari kalian nih, menurut kalian pribadi apa sih itu kesehatan mental? Kalau menurutku ya kesehatan mental tuh kondisi dimana seorang tuh sudah udah matang secara emosional, secara sikap hingga mampu mengelola stresnya secara baik. Tapi kan orang-orang itu kalau mau melakukan bunuh diri itu kan ada faktor dorongan tertentu. Iya, faktornya apa? faktornya mungkin dari lingkungan keluarga. Yang paling deket tuh yaitu lingkungan keluarga, terus lingkungan pendidikan, sama lingkungan masyarakat sekitar juga mungkin bisa. Mencakup dari lingkungan keluarga, mungkin karena tidak ada hubungan harmonis. Dari sisi lain, lingkungan pendidikan karena adanya berteman yang toksik, bully dan sebagainya, dan tekanan dari orang tua, ada sesuatu tekanan dari orang tua yang mengharuskan anak itu untuk mendapatkan nilai yang plus. Oh, jadi itu ya, mendapatkan nilai yang unggul dari teman-temannya gitu. Oke. Tapi kan gini loh guys, kalian tuh pernah gak sih ngalamin, atau kalian tuh pernah gak sih punya teman gitu kan, mereka tuh kalau beda dari kita. Kalau kita kan kumpul gitu, itu ya kayak oke, fan-fan aja gitu loh, nggak ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang aneh gitu. Tapi kalau orang yang bener-bener mau melakukan kasus bunuh diri tadi, itu meski ada tanda-tanda awal kenapa dia tuh mau melakukan hal tersebut. Kalau dari aku ya, kalau dilihat dari pandanganku, tanda-tanda awal seseorang mau melakukan kayak gitu tuh lebih menyendiri dari kumpulannya. Kayak nggak mau bersosialisasi nggak gitu. mau bersosialisasi gitu. Sama mungkin itu menyakiti diri sendiri. Ketika dia sendiri ada hasrat ingin menyakiti dirinya sendiri, atau bahasa gaulnya self harm. Itu bahasa gaulnya. Iya, paling ya itu. Cenderung ketidakpuasan terhadap hasil Yang diperoleh. iya Kayak jadi dia tuh udah mendapatkan nilai yang unggul gitu, tapi dia kayak wah aku harus bisa yang lebih nih gitu kan. Kurang percaya diri sih itu. Iya, kurang percaya diri juga, itu juga masuk sih menurut aku mah. Kalau dari kalian tuh ada gak sih cerita gitu yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi para penonton? Yuk dari kalian. Dari aku dulu ya. Dari aku sih ada ya, karena itu awal aku masuk SD itu pindah ke sini dari kelas 3. Jadi aku sempat tinggal di Kalimantan itu dari TK sampai SD kelas 2. Nah, kelas 3-nya pindah ke sini. Jadi aku nggak mengikuti dari awal banget pelajaran masuk gitu. Jadi kan kota Sampit itu kan ketinggalan jauh banget ya dari Jogja. Jadi tuh aku tuh susah buat ngikutin pelajarannya. Nah, nilai aku tuh di situ jelek banget. Pas pindah ke sini tuh langsung jelek. Habis itu tuh terus lingkungan pertemananku yang di SD pas di Jogja ini tuh kurang bagus, kurang mendukung lah gitu. ya gitu, kurang mendukung. Nah, terus kayak kurang cocok buat aku yang sebagai anak pindahan gitu loh. Terus ya itu masalahnya tuh kayak cuman sepele gitu loh, kayak cuman aku nggak mau ke kantin bareng mereka. Nah terus mereka itu ya udah ngejauhin, terus abis itu aku dibully gitu. Nah terus itu tuh aku tuh nggak ngemasukin itu buat diri aku sendiri sih, soalnya tuh aku tahu sendiri bulian anak SD itu gimana. Terus paling cuman bentar lagi lulus, bentar lagi juga nggak ketemu, kayak benar ya udah bodo amat lah,
nggak usah dimasukin ke hati juga walaupun nyesek dikit. Aduh, sih. sedikit ngaruh. Nyesek dikit ya gitu sih buat pengalaman aku. Intinya nggak usah dimasukin ke hati, enjoy aja bro. Bener sih. Tapi sebenarnya tuh omongan yang paling pedes tuh waktu masa-masa itu, masa-masa SD. Ya betul. Buliannya tuh lebih apa ya? Lebih Nggak mikirin. Kalau mungkin udah dewasa kan ya buliannya lebih ke fisik kan. Tapi kalau dari pengalaman aku pribadi dulu waktu SD tuh lebih ke ocehan. Dia lebih kayak dikatain, ah kamu mah itu nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Ya namanya juga anak kecil gitu kan. Iya. pamer gitu. Iya bener. Tergantung ekonomi orang tuanya juga sih kayak gitu. Nggak bisa maksain juga. Bener. Mungkin untuk sekarang kan sudah ada perkembangan dunia digital, apalagi di TikTok, Instagram kan sekarang banyak postingan-postingan yang mungkin mengundang hate comment gitu. Padahal tuh cuma apa sih sekedar Cuma sekedar up di TikTok atau di Instagram itu, tapi menggiring opini buat orang lain kayak apa sih anak-anak segini udah main ini gitu kan. Padahal kan setiap mental orang kan sendiri-sendiri, nggak bisa disamaratain gitu. Padahal cuma buat kesenangan diri sendiri malah Iya. kena hate comment dari yang lain. itu jujur sakit banget guys. Ya sakit banget. Waduh, sakit heart. Intinya nggak usah terlalu dipeduliin aja sih, kita atur hidup kita sendiri, nggak usah dengerin omongan orang lain. Ya Benar. ambil yang bagus-bagusnya aja sih kalau dari orang lain. Nggak usah yang jelek-jeleknya tuh nggak usah dimasukin ke hati gitu. Karena apa ya, ya benar yang dikatain Zara tadi, seiring berjalannya waktu tuh ya semua nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau emang dirasain ya sakit. Kalau aku dulu punya ini sih dari tekanan orang tua buat jadi apa ya, buat dapat nilai plus, jadi buat unggul gitu loh di antara teman-teman yang lain gitu. Intinya benar yang dikatain tuh nggak usah terlalu dipeduliin. Jadi kayak apa ya, jalanin aja sesuai kemampuan kamu. Ya sebisa mungkin. Iya sebisa mungkin, nggak usah terlalu Memberatkan keadaan. betul sekali. Guys, tapi kalian itu perlu gak sih kayak tempat bercerita gitu atau tempat keluh kesah? Kalau menurutku dari aku sih perlu, soalnya kan apa ya, dari aku sendiri tuh kayak mungkin buat menyampaikan cerita itu tuh butuh orang yang kita percaya banget. Misalkan kayak orang tua, itu orang tua penting banget sih tahu kayak masalah di sekolah atau di mana gitu, itu perlu banget. Tapi ya itu teman juga bisa, tapi yang kita percaya banget, terus saudara deket juga bisa, atau enggak ke psikolog bisa gitu. Kalau dari aku nih ya, menurutku nggak perlu banget sih kita harus ceritain masalah kita ke orang lain. Soalnya kita juga nggak bisa jaga mulut mereka, takutnya kalau kita curhat ke mereka terus mereka mulutnya kemana-mana, Ember, ya. ember itu kayak malah aduh ini masalahku kenapa jadi nyebar ke semua orang gitu. Pada Pada semuanya. tahu dan Iya. gimana ya, aku tuh orangnya juga jarang banget buat didengerin orang lain. Jadi kalau misal aku mau curhat, orang lain pun kayak nggak interesting gitu loh sama curhatanku tuh. Ya walaupun kayak gitu tuh aku juga pengen didengerin. Walaupun sama orang tua sendiri pun kayaknya kurang interesting juga sama cerita-ceritaku. Walaupun pengen banget kayak punya tempat buat cerita gitu, Didengar gitu kan. Karena nggak semua anak tuh juga punya tempat bercerita, apalagi ke temen. Bener yang dikatain tuh, dikata Pak Is sama Zara, nggak semua anak tuh bisa cerita sama orang tua. Aku sendiri juga gitu kok, ada masalah mau cerita ke teman takut temannya tuh fake, ya kan. Kalau mau cerita ke orang tua pun nggak bisa, susah. Tapi kalau kita mendem semuanya gitu, terus kita ngelampiaskan tuh ke mungkin hal-hal negatif seperti merokok atau mungkin minum gitu kan. Ntar orang tua bilangnya kayak, kan kamu bisa cerita ke mama atau ke papa gitu kan. Tapi kan nggak semua orang tuh bisa gitu loh guys. Kayak nggak semua orang tuh benar-benar terbuka sama orang tua mereka. Iya,
siapa tahu dari orang tuanya juga malah menghakimi Iya. cerita yang dari kita ceritain gitu loh. Masalah Benar. yang kita hadapi itu malah orang tua kita sendiri tuh yang malah ngehakimin kita gitu. Hakim menghakimi yang ada jadinya. Oke, bagaimana sih pandangan masyarakat tentang stigma terhadap gangguan mental itu? Jadi tuh pandangan masyarakat tuh juga banyak ya. Jadi tuh nggak cuman satu sudut pandang aja. Jadi mungkin ada yang ngiranya itu alay, lebay mungkin. Kayak apa sih gitu Iya. kan? Berlebih-lebihan. Ya mentalnya tuh kayak belum terlatih banget. Terus juga mungkin ada yang kayak adu nasib. Iya. Itu sih paling benar sih, paling benar banyak sih. itu adu nasib Adu kayak nasib. alah masa kayak gitu aja nggak bisa, kayak gitu masa nggak bisa ngelewatin sih. Benar Kayak itu relate banget sih kalau di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu, adu-adu nasib gitu. Atau lebih seringnya tuh kita lagi curhat terus malah yang kita apa tempat curhatin itu adu nasib kan. Ya, betul. Kayak ih kamu mah cuma gitu doang, aku lo lebih gitu kan. Lebih Aduh. Benar sih Ya, itu gitu sih. benar kayak gitu. ada juga yang kayak ya kesian, cuman kan kalau bunuh diri tuh bukan apa ya, Solusi yang Iya, tepat. bukan solusi yang Benar, tepat bukan gitu loh. solusi yang tepat dari itu. Kayak masa depanmu masih panjang, kayak ya udah jangan lah bunuh diri gitu. Dan aku mau nambahin lagi tuh ya sebenarnya tuh gimana ya, masalah mental tuh nggak bisa disamaratain. Ada yang segini aja udah kena mental, ada yang segini masih kecil lah, ini masih bisa dilewatin gitu loh. Masih gampang. Ya masih gampang lah. Tapi buat orang-orang mungkin yang bilang lebay lah, inilah itulah, gini aja nggak bisa lah, itu mungkin harus dipikir-pikir 2 kali lagi sih kalau mau bilang kayak gitu ke orang yang punya mental tempe. Takutnya kalau kamu bilang kayak gitu ke salah orang itu malah bikin malah bikin menjadi Jadi sakit kepikiran. mentalnya, kepikiran juga, overthinking, dan endingnya mungkin mohon maaf bisa jadi mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Gitu sih. Tidak pantas untuk ditiru. Tidak pantas untuk ditiru, benar. Karena omongan orang-orang tuh kadang juga liar kan. Liar kan? Iya. Kita nggak bisa ngontrol orang lain buat bilang ke diri kita, tapi kita harus yang ngontrol diri kita sendiri buat nggak masukin hati omongan itu. Benar. Oke, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih kena masalah mental gitu? Terus kalau pernah itu kalian cara menghadapinya itu dengan cara apa? Kalau dari aku pribadi nih ya, aku sering ngelampiasinya tuh ke mungkin K-popan, drakoran, karena aku kan suka drakor. Tapi selain itu aku juga suka musikan. Kalau masalah me time, nggak pernah keluar sih aku. Mungkin me timeku tiduran di kasur. Kalau menurutku cuman main game aja sih. Main game. Iya. Terus ada lagi nggak? Enggak gitu doang. Naik motor malam-malam terus sambil dengerin musik kali ya, terus mampir ke Indomaret beli minum apa gitu, terus bengong aja di Indomaret sampai ya jam 12 jam 1 gitu baru pulang. Bengongin apa? Bengongin masalah. Galauin bengongin- orang. Iya, enggak. Bengongin masalah itu sambil lihat. Iya seru nggak sih kayak lihat mobil-mobil lewat lalu lalang gitu, terus bikin tenang pikiran, Bener. sepi gitu hawanya. Kayak apa ya, masalahnya tuh ntar tuh kayak kelar sendiri gitu. Seiring berjalannya waktu kita juga kayak udahlah, masalah udah nggak apa-apa, Iya, nggak apa gitu benar, kan. Iya ya. Lego. Kalau menurut kamu gimana, Zara? Kalau menurut aku sih ini ya apa? Karena aku suka baca novel. Iya. Nah, jadi tuh itu buat salah satu cara aku buat ini apa? Ngilangin sedikit masalah. Tekanan. Yes. Tekanan. Ya. Jadi ya itu. Selain itu sih paling pergi sendiri sih, pergi beli makan sendiri gitu. Beli jajan sendiri gitu. Tapi nih sebagai orang yang introvert gitu kan ya. Ya.
kok kalian tuh bisa gitu loh me time kemana-mana sendiri gitu, itu gimana? Iya, nggak gimana itu gimana ya, feel-nya itu kerasa gitu loh, kamu nggak perlu nurut ke siapapun gitu. Jadi kalau mau kesini ya kesini, kalau mau ke situ ya ke situ, tinggal fleksibel aja, nggak Jadi, harus nunggu orang lain menurut buat keyakinan gerak. kita Heeh. Apa yang mau kita suka ya lakuin ke tempat itu, nggak usah nunggu orang lain buat ayo kita ke sana. iya benar, tapi kan nggak semua orang tuh apa ya Berani. punya pikiran sampai ke situ gitu loh. Kayak misal aku udah kena mental nih gitu, aku harus cari cara buat kayak ngerelaksin diri aku sendiri tuh gimana gitu kan. Nggak semua orang tuh berpikir sampai sejauh itu gitu loh. Itu harus gimana buat orang-orang yang kayak gitu tuh. Mungkin tuh buat orang yang introvert tuh bakal susah sih kalau pergi-pergi sendiri, soalnya kan kadang dilihatnya juga aneh. Kadang kalau menurut kita tuh aneh aja gitu pergi sendiri, terus pas jajan gitu sendiri bengong, kayak lebih kayak ke orang hilang. Jadi Benar kesepian gitu. jadi kayak ya gitu sih, apa ya, ya ikuti kata hati aja gitu. tapi menurut aku pribadi ya, kalau aku pergi kemana-mana sendiri gitu kan, yang paling aku takutin tuh pandangan orang lain. Bener kan? Bener, Pandangan iya, orang bener, lain. bener. Kayak Bener, aku dipandang, aku diliatin dari atas sampai bawah tuh kayak aku cara berpakaianku apa ya yang salah, atau mungkin adakah yang salah dari aku hari ini gitu loh. Kayak jadi tuh buat ningkatin rasa percaya diri dari aku tuh masih belum bisa. Tapi kalau apa ya, bisa dikatakan pergi sendiri itu enak atau enggak, ya jujur 50-50 sih. Kalau mungkin enaknya ya itu kemana-mana sendiri, kalau mau kesini ke situ ke situ. Cuman kalau nggak enaknya pergi sendiri itu kayak dirasani, ih kok Digibain Nah, gitu kan, ih kok benar, sendiri sendirian, gitu. kayak nggak punya teman, kayak nggak punya siapa-siapa ya. Terus juga kita kan kalau duduk gitu juga kayak paling cuman main HP terus bengong, kayak nggak ada kegiatan banget, jadi agak susahnya di situ. Nah jadi guys, inti dari segala inti buat kalian yang apa ya, intinya tuh punya masalah mental itu tuh, yang pertama udahlah nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin tuh poin pertama. Yang kedua tuh jalanin aja apa yang kamu tuh dijalanin gitu loh. Gak usah mikirin Iya, perkataan orang. perkataan orang lain tuh dikesampingin aja. Dan mungkin aku mau nambahin dikit tentang kalian yang mau mencari tips and trick buat ngilangin kesehatan mental atau ningkatin kesehatan mental, itu sebenarnya nggak ada. Itu balik ke diri kalian sendiri yang jalanin. Kalian harus bisa damai sama diri kalian sendiri dulu, bener, baru bisa berdamai. membuka buat orang lain. Kayak percuma mau dikasih mau dikasih wejangan, iya, motivasi. mau dikasih Motivasi motivasi kayak apapun, apa kalau Masih bagus apa? kalau dari diri kalian belum damai, itu belum bisa menerima masukan dari orang lain. Iya. Kuncinya berdamai dengan diri Iya, sendiri. berdamai dengan Iya sendiri. benar. Oke, sekian podcast dari kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jangan nyerah karena we young, we go up to boom. Intinya semangat dan jangan putus asa sampai kalian bisa bertemu dengan Hechan. Banyak mie ayam yang harus kalian coba. Ingat guys, masih banyak outlet mixu yang belum kalian datengin. Masih banyak pantai yang belum kalian kunjungin. Oke, bye-bye guys. See you di episode selanjutnya bersama kita di podcast Asik. Asik. Dadah.